Jokowi, tunggulah karmamu sedang berjalan. Rekan-rekan, mari kita suarakan keadilan buat Bambang Tri agar mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Gus Nur telah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Mereka berdua sama-sama dihukum bukan karena ijazah palsu Jokowi, akan tetapi dihukum karena sara ujaran kebencian yang dituduhkan juga tidak benar. Hakim memaksakan kehendaknya dengan melanggar undang-undang dan kode etik. Mengapa aku mengatakan demikian? Kita semua masih waras. Bambang Tri menggugat ijazah palsu Jokowi, tapi hakim tidak menyelesaikan ijazah palsu yang disengketakan, tapi malahan mempidanakan hal lain. Sebegini bobroknya peradilan di negeri ini, sehingga para hakim tidak punya harga diri, tidak punya martabat, tidak ada malu sama sekali muka tembok demi membela seorang raja pembohong Jokowi. Mari kita minta kepada Presiden Prabowo agar Bambang Tri mendapat amnesti dan dibebaskan untuk tegaknya hukum di negeri ini. Bebaskan Bambang Tri dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Terima kasih. Biar dia ngaku insinyur, ngaku DRS, ya biar semau-semau dia. Ngaku aja kok, ngaku apa aja kan boleh, gitu loh. Ya, tapi setidak-tidaknya nih Pak, kalau sudah kuliah di UGM, logikanya ya lulus SMA lah Pak. Masa bisa keterima SMA kalau keterima UGM kalau nggak lulus SMA? Lah, makanya otomatis kan dengan gugatan kita, nanti kan orang menyimpulkan sendiri berarti insinyurnya juga bodong. Karena mana mungkin ijazah SMA aja nggak punya bisa ke UGM, gitu loh. Masa kita mengajari itik berenang, rakyat akan menyimpulkan begitu. Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ketahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Siapa yang diperiksa saya juga nggak paham. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Nggak ada pemeriksaan sama sekali. Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Oke. Bukunya ada kok. Dikatakan bohong bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabariskrem, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu wewenang mutlak penyidik. Ayolah Pak Prabowo Subianto, ulurkanlah tanganmu Pak, perintahkan Dirjen itu untuk segera membebaskan Pak Bambang Tri. Enggak lah, kita percaya, pokoknya kita serahkan aja nyawa kita sama pemilik ya. Kalau udah kayak gitu kita bisa tidur nyenyak. Ya, tadi itulah ya, Pak Bambang Tri sangat membutuhkan uluran tangan kita, seberapapun kita mampu, ya kan. Ya kita usahakan nanti kunjungi Vina 6 terpidana seumur hidup. Bayangkan ya, dengan semena-mena diciduk seperti itu, disiksa ya, disuruh minum air seni, dipukul gembok, pokoknya disiksa. Ini kok semena-mena mereka, padahal mereka digaji rakyat. Kalau kalian masih punya rasa kemanusiaan dan masih menjadi manusia, harusnya bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya, sudah berjumpa dan Pak Bambang Tri sehat-sehat. Saya terima kasih katanya atas dukungannya para netizen. Ya, memang kesulitan ekonomi juga, nanti kita carikan solusinya. Terus yang penting kita sudah sampai dan bertemu ya. Pak Bambang Tri semangat agar kita tetap mendukung perjuangan beliau dan selalu sehat ya. Pak Bambang Tri semangat, sehat. Tunggu 1 bulan lagi, mudah-mudahan Pak Prabowo menyetujui pengajuan bebas bersyaratnya. Oke. Rismon Sianipar kembali bikin heboh setelah minta Presiden Prabowo membebaskan Bambang Tri dari penjara. Bambang Tri sebelumnya divonis 6 tahun karena dituding menyebar hoaks soal ijazah Presiden Jokowi. Dalam video YouTube Baligi Academy,
Rismon menyuarakan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Bambang terpisah dari keluarga hanya karena menyampaikan pendapat soal dugaan ijazah palsu. Rismon bahkan mengunjungi Lapas Sragen, Jawa Tengah, untuk memberikan dukungan langsung kepada Bambang. Menurut Rismon, banyak rakyat yang diam-diam mendukung Bambang karena merasa hal ini janggal dan tidak adil. Kalau pemerintahan ini demokratis, kenapa orang mengkritik justru di penjara? Bebaskan Bambang, kata Rismon. Ia menilai era pemerintahan Prabowo harus diuji soal kebebasan berpendapat dan melawan budaya hoaks. Rismon juga menyebut dirinya tak mempercayai hasil investigasi Puslap 4 terkait keaslian ijazah Jokowi. Ia mengklaim punya rekam jejak kuat menangani kasus forensik, sehingga meragukan hasil laboratorium polisi. Katakan saya diculik itu. Ya pertama saya yakin saya mau diculik mau diapain, mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik panggil semuanya aja gitu. RRT lah ya. RRT itu gitu. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Dan kita juga nggak mau apa ya, karena sudah merasa menang gitu, nggak, kita justru pengen melengkapi informasi ini semua untuk rakyat. Hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu. Pesannya sama Pak Prabowo. Nah, khusus Pak Prabowo. Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Bambang. Judulnya Adam 31 meter. Adam 31 meter itu kan. Ya. Kata penutupnya atau kata dari Pak Prabowo sendiri? Ya, itu kan epilog itu. Epilognya ya dari penutup gitu. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Dan saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh, supaya tahu ceritanya yang seperti apa gitu loh. Oke deh, pesannya gitu aja ya. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono bebas bersyarat sejak Selasa 26 Agustus 2025. Bambang Tri, terpidana kasus ujaran kebencian terhadap Jokowi itu, mendapatkan bebas bersyarat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bambang merupakan salah satu orang yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya, ia divonis 4 tahun penjara atas tuduhan menyebarkan hoaks terkait ijazah Jokowi. Pembebasan Bambang diberikan setelah ia dinilai memenuhi syarat administratif dan substantif serta menunjukkan perilaku baik selama pembinaan. Kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala Lapas Kelas 2A Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Maulana. Adapun buku Jokowi Undercover berisi sejumlah klaim kontroversial yang memicu proses hukum terhadap Bambang Trimulyono sebagai penulisnya. Buku itu berisi dugaan Jokowi melakukan pemalsuan data pribadi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu. Selain menulis buku Jokowi Undercover, Bambang juga pernah mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beberapa waktu lalu ditelepon oleh saudara Bambang Trimulyono melalui telepon wartel khusus NAPI di LP Sragen. Oke. Setelah pembicaraan itu, lalu kemudian saya datang ke lapas. Keinginan saya adalah silaturahmi, ya kan? Karena dulu ketika di LP Surakarta itu saya dengan teman-teman juga pernah bertemu dengan saudara Bambang Tri dan Gus Nur pada waktu itu. Nah, sayangnya, sangat disayangkan, saya tidak bisa jumpa langsung. Saya tidak jumpa langsung dan bisa berbicara dari hati ke hati, berdiskusi panjang dengan saudara Bambang Tri, yang mana kasus ijazah palsu ini yang semakin merebak sampai hari ini. Nah, lalu kemudian ketika ketemu dengan petugas lapas, ya kan, waktu itu adalah saudara David, tetapi petugas lapas itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bertemu dengan alasan harus didampingi dengan keluarganya. Lalu kemudian setelah itu
saya menyampaikan tertelepon kepada saudara Bambang Tri di lapas bahwa saya setelah ketemu dengan saudara David sebagai petugas lapas bisa bertemu dengan Bambang asalkan didampingi oleh keluarganya. Lalu kemudian dia beri nomor abangnya, kakaknya, yakni saudara Bambang Sadono. Nah, lalu Bambang Sadono saya berkomunikasi, tetapi Bambang Sadono seolah-olah dia tanya ngapain, untuk apa katanya. Padahal saya jelas saya adalah kawan dekatnya dan tentunya kan ingin silaturahmi. Untuk apa katanya itu loh. Intinya Bambang Sadono sebagai abangnya Bambang Tri itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bisa bertemu dengan saudara Bambang Tri di lapas.